Temanya adalah menyapa dan disapa Tuhan. Ya, jadi ada twist sedikit ya, ada perubahan. Tadinya disapa dan menyapa Tuhan, tapi saya pikir-pikir mungkin lebih pas kalau kita menyapa dulu, karena itu disapa Tuhan. Itu dari sudut pandang kita. Tapi kalau mau tetap dengan disapa dan menyapa Tuhan juga nggak apa-apa, karena Tuhan selalu yang akan menyapa kita terlebih dahulu, ya, walaupun kadang-kadang kita lupa menyapa. Intinya kita mau membangun relasi dengan Tuhan lah ya, masalah sapa menyapa ini. Nah, kita akan mulai dengan, saya ingin memperkenalkan atau mengingatkan bagi yang sudah tahu, bahwa gereja Presbyterian di seluruh dunia itu salah satu fondasi pemahaman teologisnya itu dibangun dengan Westminster Standard. Westminster Standard itu terdiri dari Shorter Catechism, kemudian Larger Catechism, dan ketiga adalah Westminster Confession of Faith. Ya, jadi kalau di anggaran dasar Gereja Presbyterian Singapura itu menyebutkan salah satu yang menjadi acuan pengajaran atau doktrin dari Gereja Presbyterian Singapura adalah Westminster Confession of Faith, yang berarti di dalamnya sebenarnya termasuk Shorter Catechism dan Larger Catechism. Karena bahan-bahan katekisasi ini untuk mengekspos, mengelaborasi lebih lanjut dari Westminster Confession of Faith. Nah, yang menarik, pertanyaan pertama dari Shorter Catechism, biasanya ini yang paling banyak dijadikan bahan katekisasi gereja Presbyterian. Pertanyaan pertama, karena bentuknya itu tanya jawab, ada pertanyaan, ada jawaban, ada pertanyaan, ada jawaban, maka ditanyakan pertanyaan pertama dari bahan katekisasi ini adalah, apakah tujuan akhir manusia? Diberikan jawabannya untuk dihafalkan dan tentu untuk dihayati. Sebetulnya tujuan akhir manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Jadi saya ingin menekankan yang terkait dengan topik kita hari ini adalah to enjoy Him forever. Menikmati Dia selama-lamanya. Bagaimana kita bisa menikmati Dia? Bagaimana kita bisa enjoy Him forever? Karena kita dekat dengan Dia, karena kita intim dengan Dia, ya. Itu sebabnya saya akan mendasari perenungan firman Tuhan saat ini dengan Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ya, nah ayat ini menarik ya. Kenapa? Karena diekspos oleh Pastor Edmund Chan dari Covenant Evangelical Free Church. Itu diekspos dan kemudian dijadikan 4 tanda keintiman dengan Allah. Pertama dari kata satu hal. Ya, ini kan satu hal telah kuminta, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Nah, dari frase satu hal itu kemudian dijadikan tujuan dari kehidupan kita. Purpose in life adalah intimacy. Ya, jadi yang kita tujukan seperti tadi di Shorter Catechism, tujuan hidup manusia pada akhirnya adalah menikmati Dia. Jadi landasan dari Shorter Catechism itu punya landasan Alkitabnya, ayat semacam ini. Apa sih tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia adalah menikmatinya. Inilah satu hal yang paling diingini, keintiman dengan Tuhan. Itu menurut pemazmur. Kemudian dari frase itulah yang kuingini, ini menjadi apa yang dikejar dalam hidup. Kalau kita periksa kehidupan kita, apa sih yang kita cari? Biasanya orang akan mengatakan kebahagiaan, yang kedua mungkin kekayaan, yang ketiga mungkin kedudukan, yang keempat mungkin family yang happy, begitu ya, family yang rukun, begitu ya. Itu semua silahkan sebetulnya, tetapi kalau kita lihat Alkitab dan kita kembali kepada tadi pengakuan iman kita, apa sih yang kita cari di dalam kehidupan kita pada akhirnya adalah menikmati Tuhan, adalah bahagia di dalam Tuhan. Itu yang harusnya kita kejar dalam kehidupan kita. Ini minimal dicontohkan dan diteladankan oleh pemazmur. Kemudian dengan frase seumur hidupku itu menjadi preoccupation in life.
Preoccupation itu adalah yang bagaimana mengisi hidup, bagaimana menjalani kehidupan. Apa sih? Bagaimana kita mengisi kehidupan? Membangun keintiman. Seumur hidup bahkan. Ya. Dan yang terakhir, ini adalah passion in life. Membangun kedekatan dengan Tuhan, intimacy itu adalah passion in life, artinya yang saya nikmati, yang saya kejar, yang saya sangat terbeban, yang saya cari-cari, itu passion. Ibu-ibu, kalau kita membaca ayat firman Tuhan ini dan kemudian diuraikan dengan penjelasan semacam ini, maka termasuk saya mungkin jadi ngukur-ngukur, jadi refleksi, jadi bikin mikir, iya ya, apakah sebenarnya hidup kita jalani, bangun pagi, ya, ibu-ibu mungkin mikirin bagaimana menyiapkan makanan buat semua orang yang ada di rumah yang kita rawat, kemudian mungkin mendoakan mereka saat teduh, dan mengerjakan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sebetulnya mau ngapain sih? Sesi hari ini di Komisi Wanita GPBB mengingatkan tujuan hidup kita sebetulnya mestinya bisa kita nikmati di dalam Tuhan, dengan kedekatan di dalam Tuhan. Nah, kedekatan di dalam Tuhan itu salah satu dimensi yang paling kuatnya adalah dengan melalui firman Tuhan. Saya cuma kutipkan saja contoh 2 ayat ya. Ayat dari Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya. Jadi kalau tadi mengejarnya kebahagiaan, kekayaan, kedudukan, kuasa, keluarga yang bahagia, walaupun mungkin kalau dikerjakan dalam Tuhan silahkan, tetapi Tuhan Yesus kemudian mengatakan, hidup itu bukan cuma karena dari makanan, termasuk tadi yang semua saya sebutkan, tetapi juga harus dari setiap firman yang keluar dari mulutnya. Itu yang menghidupkan kita secara khusus mungkin dimensi kerohanian kita. Di ayat lain, ya dalam salah satu mazmurnya, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kalau kita kembali balik, apa sih kebahagiaan, apa sih kehidupan yang menyenangkan diri kita itu? Kalau kita cari yang tadi, akan ada batas dan tidak akan pernah puas. Karena pengen lebih kaya lagi, pengen lebih kedudukan lebih tinggi dan seterusnya. Tetapi waktu kita mengalami dan mendapatkan di dalam Tuhan, di situ yang disebutkan sukacita berlimpah dan nikmat senantiasa. Jadi melalui firman, ya kita bisa salah satu bentuknya adalah membangun relasi dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Nah, Pastor Edmund Chan menggambarkan demikian ya, bagaimana kita bisa menikmati firman Tuhan. Mestinya firman Tuhan itu menjadi a sincere desire, ya, kerinduan yang sungguh-sungguh, yang tulus begitu. Keinginan, kerinduan ya. Dengan demikian setiap kita membaca, merenungkan firman Tuhan, dengar firman Tuhan, pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan menjelaskan, merenungan firman Tuhan, itu mestinya bukan hanya sekedar saya mendapat pesan firman, saya mendapat perintah firman, tetapi ketika firman Tuhan diberitakan, kita baca, kita renungkan, itu menjadi moment of meeting. Saya berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menyapa saya dengan firman-Nya. Saya berkomunikasi dengan Tuhan. Itu berarti harusnya menjadi book of meeting, bukan hanya message. Nah, karena kita pengen ketemu, begitu ya. Minggu lalu, ini saya pernah sharingkan di pemuridan ya, ketika membahas hal ini. Anak saya kan sudah di Indonesia ya, di daerah Karawaci karena harus sekolah onsite. Nah, suatu kali dia sore-sore bilang, "Pih, Mi lagi ngapain?" Saya bilang masih ada kerjaan yang bisa dibereskan, Lili memang free. Kalau gitu saya mau ngobrolnya dengan papi mami berdua. Ya, jadi akhirnya jam tertentu di malam itu kita video call. Nah, kemudian dia mulai cerita dah. Ya, dia mulai cerita. Lihat dari wajahnya dia happy, lihat dari ceritanya dia senang dengan apa yang terjadi hari itu. Ibu-ibu bisa bayangkan ya, kalau kita itu datang kepada Tuhan dengan eagerness, dengan desire seperti itu gitu ya. Saya pengen bertemu dengan Tuhan, saya rindu, saya ingin menyapa Tuhan, saya ingin ngomong sama Tuhan, saya ingin cerita tentang apa yang saya alami.
hari ini kepada Tuhan. Saya bisa bayangkan betapa seperti kami orang tua ya, ketika diajak ngomong sama Joshua, apalagi dia cerita dengan happy begitu ya, alangkah senangnya Tuhan kita. Kalau kita punya desire semacam itu ya. Tetapi selain itu menjadi desire, itu juga harus menjadi a steady disiplin. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, saat teduh, dengar khotbah begitu ya, itu mestinya intensional, sengaja menjadi disiplin dari waktu ke waktu. Ini diskusi yang sama juga terjadi dengan Jocelyn. Bagaimana kami berelasi, bagaimana kami berkomunikasi. Sebagai orang tua tentu kami mengharapkan kalau bisa tiap hari ketemu video callan, ceritalah kamu kenapa. Kami juga pengen ngecek kamu oke nggak di sana. Kan begitu ya? Itu sebabnya kalau bisa tiap hari itu kami komunikasikan. Cuman yang namanya anak-anak begitu ya. Nanti kalau Jocelyn sibuk gimana? Ya kami juga sebagai orang tua ngertilah kalau kadang-kadang nggak sempat. Tetapi sekali lagi yang menyenangkan adalah ketika kami mengatakan, ayo kita berusaha tiap hari komunikasi. Selama sebulanan ini ya, yang seringkali ngajak video call mula-mula adalah justru Jocelyn. Wah, kami senang ya, karena dia yang sepertinya lebih inisiatif. Ini ingin cerita, ini kejadian dalam hidup saya, ini sekolah Jocelyn. Dia ceritakan juga beberapa, minta konsultasi, ini kalau begini bagaimana dan seterusnya. Setiap hari menjadi steady disiplin ya. Nah kalau itu ada desire, ada disiplin, nanti lama-lama waktu demi waktu itu akan menjadi a sweet delight, menyenangkan, dinikmati, happy begitu ya bersama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya itu menjadi a sanctified devotion, mentransformasi, mengubahkan hidup kita. Kita akan makin dekat dengan Tuhan. Kalau kita makin dekat dengan Tuhan, kita makin tahu yang Tuhan ingini, itu akan membuat kita, saya pengen menyenangkan Tuhan. Saya ingin melakukan yang Tuhan senang. Saya ingin melakukan yang Tuhan mau saya lakukan. Dan itu membuat kita menjadi a sanctified devotion. Itu sebabnya firman Tuhan itu mestinya bukan kita kuasai. Ya, seringkali ya kadang-kadang di orang Kristen itu sepertinya menguasai Alkitab. Saya bisa kutip ayat tertentu, saya bisa jelaskan pemahaman tertentu, teologi tertentu, sepertinya jadinya saya yang menguasai. Nah, kalau kita dengar semua uraian tadi, tujuan hidup manusia adalah menikmati Tuhan. Dan menikmati Tuhan itu salah satu bentuknya, sarananya yang Tuhan berikan adalah lewat firman, makanya Tuhan melalui firman-Nya mestinya yang menguasai kita, bukan kita yang menguasai firman. Dalam bahasa Inggris, it is not mastering the word, but being mastered by the word. Dan dalam konteks gereja, we are not only Bible believing church, but we are Bible living church. Kita menghidupi firman. Ya beda ya, menguasai dan mempercayai firman dengan dikuasai dan menghidupi firman. Kalau kita dekat dengan Tuhan melalui firman-Nya, yang terjadi adalah kita dikuasai firman. Kita menghidupi firman, menjalani firman. Ini satu orang teolog ya, abad keempat. Dia itu saat itu terkenal salah satu paling pinter lah di gereja dengan tulisannya, dengan perkataannya. Dia mengatakan Alkitab itu cukup dangkal sehingga seorang bayi bisa datang dan minum tanpa takut tenggelam. Tetapi demikian dalam sehingga seorang theologian, seorang teolog itu berenang tidak akan pernah nyampe ke dasarnya. Ya luar biasa ya. Jadi saya pikir kenapa saya mendorong di dalam pemuridan modul pertamanya tentang firman Tuhan. Bagaimana memahami firman Tuhan supaya jadi murid itu berpusatkan kepada firman. Itu karena keyakinan bahkan orang paling sederhana membaca firman Tuhan akan menguasainya. Waktu dia mencari Tuhan, saya pengen tahu tentang Tuhan. Dia baca, nggak usah buku tafsir yang tebel-tebel, nggak usah baca teolog-teolog bagaimana menafsirkan, tapi baca firman dan membuka diri. Tuhan ini saya, berfirmanlah. Orang paling sederhana akan mampu mengerti dan disapa Tuhan.
Nah, sekarang saya mau membedakan ya. Seringkali kita menjadi sulit dan bingung, bukan sulit lah, menjadi bingung. Sebetulnya yang benar itu kalau mau mengerti tentang Tuhan dan firman Tuhan itu pakai Bible study atau devosional. Metodenya lebih pemahaman Alkitab atau lebih devosi merenungkan firman Tuhan. Ya, kalau Bible study itu mesti dipelajari, misalnya ini ya, di dalam cara ini yang hijau nih ya, Bible study. Fokusnya itu kepada apa yang Alkitab katakan. Dan karena itu biasanya lihat konteksnya, konteks sebelum, konteks sesudah, siapa yang mengatakan hal itu, apa yang terjadi. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kita expose, kita cari jawabannya di dalam Alkitab. Itu Bible study, itu pemahaman Alkitab. Nah, proses semacam ini lebih menggunakan akal budi pikiran ya untuk mendapatkan apa yang Alkitab katakan berdasarkan ayat yang kita baca. Karena itu resource-nya yang baik itu ya bahan-bahan PA ya, kemudian dictionary Alkitab, tafsiran-tafsiran dan seterusnya. Bagaimana dengan devosional? Devosional itu adalah lebih berkonsentrasi kepada ini firman Tuhan, apa maknanya buat saya? Ini firman Tuhan, bagaimana saya mesti merespon? Ini firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin katakan kepada saya? Jadi lebih ke personal dan lebih ke saya. Itu devosional. Maka sifatnya merenungkan apa yang Tuhan firmankan, saya renungkan buat saya. Ya, jadi lebih fokusnya ke hati, lebih upaya untuk bagaimana itu berelasi dengan saya firman Tuhan itu, ya, dan bagaimana saya mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa resource-nya itu buku-buku devosional, buku-buku meditasi, buku-buku tentang doa. Ya. Nah, saya mau mengkaitkan apa yang tadi dijelaskan ini. Kalau begitu, bagaimana? Jadi kita, Pak, yang paling bagus itu Bible study atau devosional. Nah, buat saya yang paling baik itu adalah mengawinkan dua-duanya. Saya pertama-tama baca Alkitab, pengen ngerti dulu apa arti Alkitab itu berdasarkan apa yang tertulis untuk orang zaman dulu. Nah, itu makanya perlu Bible study. Tetapi kemudian setelah saya mengerti, oh firman Tuhan saat itu dituliskan dengan kondisi seperti ini, tujuannya kepada jemaat tertentu seperti ini, pada saat itu penting seperti ini. Dari situ kemudian saya renungkan, oh kalau waktu itu prinsipnya buat jemaat saat itu seperti itu, berarti ada prinsip ini. Nah itu yang saya renungkan, bagaimana saya menjalankan prinsip itu. Nah itu menjadi bagian devosinya. Jadi proposal saya adalah bagaimana kita bersaat teduh. Bersaat teduh menurut saya yang paling baik adalah dua-duanya. Coba ngerti dulu Alkitabnya baik-baik, kemudian baru direlasikan dengan saya. Bagaimana saya merespon, bagaimana saya mengaplikasikan. Ya, nah ini yang sebetulnya sedang diupayakan oleh gambar ini. Di gambar ini kalau kita lihat ya, maka di 3 bagian pertama, ini saya sudah beberapa kali menyampaikan, baik termasuk di khotbah umum, di pemuridan, dan seterusnya, jadi saya akan cepat dan ringkas saja. Di 3 bagian ini sebetulnya adalah bagian Bible study. Saya menghafal, saya mengerti, saya bahkan bisa menjelaskan ulang dengan kata-kata saya. Ya, ini facts and meaning in terms of biblical worldview. Untuk pemahaman konteks Alkitabnya. Tetapi lihat ya, Larry Crabb yang menyusunkan stage ini ya, tingkatan bagaimana memahami Alkitab ini, lihat di bagian berikutnya adalah bagian devosionalnya. Kalau 3 bagian ini lebih bagian PA-nya, sebetulnya kalau kita bagi tadi seperti tadi, maka di bagian kelima, keempat dan kelima ini sebetulnya bagian devosionalnya. Bagaimana yang kita ngerti ini, kemudian berelasi dengan hidup saya. Apa sih kebenaran firman Tuhan yang saya mesti hayati? Karena firman Tuhan itu mesti kita hidupi, bukan cuma kita mengerti, bukan cuma kita percaya. Tapi bagaimana menghidupi firman itu? Ya, dan kemudian kita merespon dan merespon dengan tepat, dan ujungnya
bagaimana mengaplikasikan itu dalam hidup saya. Realization, realisasi, merealisasikan, mewujud nyatakan. Actualizing response. Ya. Jadi kalau ditanya Pak Jeffrey, hari ini topiknya bagaimana sih intinya? Intinya kita manusia didorong untuk intim dengan Tuhan, untuk menikmati Tuhan. Nah, untuk menikmati Tuhan bagaimana? Mesti dekat dengan Tuhan. Bagaimana bisa dekat dengan Tuhan? Kalau firman itu menguasai kita. Ya, karena firman Tuhan, Alkitab itulah, disitulah pikiran Tuhan. Disitulah Tuhan menyatakan diri. Disitulah Tuhan memperkenalkan diri. Makin kita baca firman Tuhan, makin kita renungkan buat diri kita, apa aplikasinya, bagaimana itu mendorong hidup saya, bagaimana itu mengubahkan hidup saya, makin saya dekat dengan Tuhan. Makin saya dekat dengan Tuhan, makin saya menikmati Tuhan. Makin saya menikmati hidup. Ya, itu kira-kira yang ingin saya propose pada hari ini. Nah, saya akan mengakhiri dengan beberapa hal praktikal ya. Saya kutipkan dulu pertama ya dari tokoh gereja lain namanya Agustinus. Dia ngomong begini. Untuk jatuh cinta kepada Tuhan itu adalah romance terbesar. Untuk mencari Dia itu adalah petualangan terbesar. Menemukan Dia itu adalah pencapaian terbesar manusia. Ya, jadi makin kita cari Tuhan, makin kita dapat Tuhan, makin kita cinta Tuhan. Di situ kita membangun keintiman dengan Tuhan melalui firman dan makin kita menikmati Dia. Oke, nah sekarang beberapa hal praktikal. Bagaimana sih kita bisa terus dekat dengan Tuhan? Yang pertama-tama, kalau kita itu bisa merelate semua kejadian, semua apa yang ada dalam hidup itu dengan kebaikan Tuhan. Ya, biasanya orang-orang pengkhotbah kembali sederhana, kita bisa bangun tidur saja. Kita harus bersyukur. Kita bisa bernafas saja, kita harus bersyukur. Nah, itu yang gampang ya, semua orang mestinya bisa melakukan. Di pagi-pagi saya bangun, saya bilang, Tuhan saya bersyukur. Waktu saya mengatakan itu, saya menyapa Tuhan, Tuhan saya bersyukur pagi ini. Terima kasih Tuhan saya bisa bernafas. Ada ribuan orang ya, mungkin kalau di Singapura, saya nggak tahu puluhan orang mungkin yang perlu pakai oksigen sekarang ini ya, sampai ratusan orang, mereka mesti pakai alat, saya enggak. Nah, waktu nginget hal semacam itu, saya jadi merasakan terima kasih ya Tuhan, Tuhan bersama dengan saya, Tuhan dekat dengan saya, Tuhan memberikan hal semacam ini kepada saya, dan saya bersyukur. Waktu kita makan, waktu kita lihat anak-anak, bahkan cucu, tadi dia sudah ngomong cucu-cucu ya, di awal-awal tadi sebelum mulai persekutuan, waktu kita lihat cucu ya, kita lihat dia lucu, menggemaskan, kita lihat anak kita bagaimana merawat cucu kita, begitu ya. Kita melihat banyak hal terjadi, kemudian juga kadang-kadang sebagian dari kita juga sedang merawat orang tua kita. Kita melihat bahwa waktu merawat dia, terima kasih Tuhan, saya bisa mewujudkan cinta kasih saya dengan merawat dia, ya. Kemudian terima kasih saya bisa membalas cinta kasih orang tua saya saat ini dengan merawatnya. Waktu kita bisa melihat semua yang kita alami hidup, bahkan ke hal-hal kecil dan dikaitkan dengan Tuhan, dan kemudian kita bisa mensyukurinya. Terus dari ibu-ibu khususnya, percayalah, di situ kita sedang membangun kedekatan dengan Tuhan. Nah, ini yang sedang topik kita utama ya, merenungkan firman. Waktu kita baca firman Tuhan, di Alkitab misalnya, Daud ditolong oleh Tuhan. Kita jadi melihat Tuhan menolong umatnya. Tuhan menolong orang-orang yang dikasihinya. Kita baca Mazmur misalnya ya, di situ bagaimana pemazmur itu demikian kayak tadi ya, Mazmur 27:4, bagaimana menikmati Tuhan dan pengen diam dalam rumah Tuhan seumur hidup, itu menginspirasi. Tuhan, kalau saya ini ya, ke gereja aja kadang-kadang malas-malas Tuhan. Ke gereja aja mesti didorong-dorong Tuhan. Ke gereja aja mesti memaksakan diri Tuhan. Apalagi online Tuhan, pengennya sambil baringan, pengennya masih tidur dan seterusnya. Itu membuat kita jadinya berelasi kan, dan melihat bagaimana Tuhan tuh memperlihatkan, menyatakan suatu lewat firman, dan ketika saya mengkaitkan dengan saya, itu membuat saya mau tidak mau, kalau kita jujur dan merenungkan, merespon. Makin semangat mau melakukan, atau merasa tertegur, karena saya tidak seperti itu ya Tuhan.
Nah, interaksi semacam itu melalui janji Tuhan tertentu, teguran Tuhan tertentu, sapaan Tuhan tertentu, begitu ya. Itu bisa menolong kita, ya. Pagi ini saya bersaat teduh di beberapa hari, mungkin semingguan lebih ini ya, sudah belasan hari saya bersaat teduh dari Hosea. Nah, tadi pagi ya, ketika bersaat teduh itu sampai kepada bagian Tuhan itu memperlihatkan hukuman-hukuman, ya, karena Israel bersundal, berzinah dengan lebih percaya kepada Allah lain dan lebih mengandalkan keamanan kepada bangsa Asyur dan Mesir, Tuhan itu menghukum Israel, ya. Akhirnya saya lihatin bentuk-bentuk hukuman Tuhan di pasal 9 Hosea. Kemudian saya bertanya pada diri sendiri, Jeffrey, paling serem kalau mendapat hukuman yang mana? Saya baca, ya, kemudian di ayat ke-9 ya, kalau nggak salah ya. Ayat 9 itu mengatakan kayak begini, kamu memberikan persembahan korban, tetapi aku tidak menolaknya. Kira-kira semacam itu ayat. Buat saya itu paling serem. Kenapa? Jangan sampai doa saya, saat teduh saya, kemudian Tuhan bilang, aku menolak itu semua. Waktu kita beribadah, kita ada hadir beribadah, kita doa, kita bersaat teduh. Tapi Tuhan bilang seperti kepada melalui Hosea kepada umat Israel. Kamu memberikan korban bakaran, tetapi aku menolaknya. Aku nggak nganggep. Wah, itu serem. Ya, karena saya pengerja begitu ya. Kerjaannya jadi hamba Tuhan, jadi rohaniwan. Kalau saya berdoa, saya bayangin ya, kalau saya berdoa, saya beribadah, saya mimpin kebaktian, saya berkhotbah, begitu ya. Kemudian Tuhan bilang, itu semua nggak aku anggap, nothing. Wah, itu serem buat saya. Ibu-ibu, waktu baca firman Tuhan, akhirnya merelate, mengkaitkan, memikirkan, merenungkan dengan diri saya, itu yang sebetulnya membuat firman itu jadi hidup. Dan mendekatkan kita, jadi saya makin tahu yang Tuhan ingini. Dan hubungan kita menjadi dekat. Kita menyapa dan disapa Tuhan. Ya, yang berikutnya tentu berdoa. Berdoa ini pada umumnya lebih mudah ya, karena kita seperti menyampaikan isi hati kepada Tuhan. Tuhan, saya hari ini begini, Tuhan ini kesulitan saya, itu ada orang sedang sakit, keluarga saya sedang kena COVID, Tuhan tolong. Nah, itu mungkin lebih gampang, dan kalau kita memang suasananya, memang hati kita sedang betul-betul sedang mencari Tuhan, doa itu mungkin gampang ya, menolong kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena lebih dari sisi kita kepada Tuhan. Kemudian bisa juga dengan memuji Tuhan, ya, baik dalam doa maupun nyanyian. Nah, saya mendorong kalau kita belum terlalu terbiasa proses bersaat teduh, ya, sampai kita tuh tiap kali tuh mendapatkan sesuatu yang indah dari Tuhan, maka apalagi kalau yang biasa nyanyi, mulailah dengan nyanyi lagu tertentu. Lagu tadi misalnya yang dipilihkan ya, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Nyanyikan lagu itu sebagai doa. Datang kepada Tuhan, ini Tuhan, saya terbuka untuk Tuhan. Ya, dan selidikilah dan nyatakanlah. Itu doa kita. Nyanyi ya. Nah, kemudian baru kita merenungkan firman Tuhan. Ibu-ibu bisa coba ya, kalau saya saat teduh sih Pak, tapi kok kayaknya ya saat teduh biasa aja. Nah, coba dengan 5 hal ini ya. Yang terakhir tadi kan lebih menekankan bersyukur nomor 1. Yang kedua, kaitkanlah kejadian yang sedang kita alami dengan firman yang sedang saya baca dan doakanlah itu. Itu adalah 5 hal ini kalau dilakukan bersama-sama, ibu-ibu percayalah, disitulah kita sedang membangun kedekatan dengan Tuhan, intimasi dengan Tuhan. Dan ujungnya apa? Kita akan menikmati Dia. Ya, semoga Tuhan menolong kita dengan semua uraian ini, makin menguatkan dan makin mensistematisasikan, begitu ya. Kenapa penting firman Tuhan? Bagaimana kita bersaat teduh? Itu adalah balancing antara PA, menggali dulu, kemudian ngerti.
ya. Dan kemudian 5 hal ini kalau dilakukan bersama-sama itu akan menolong kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, saya stop share dulu. Kalau ibu-ibu ada yang ingin nanya atau ingin sharing tentang topik ini, silakan. Silakan. Kalau tidak ada, saya persilahkan kepada pengurus ya untuk ambil alih. Tapi sebelumnya saya akan berdoa dulu. Ya. Bapa di surga, ini kami, ibu-ibu di Komisi Wanita GPWB saat ini yang berkumpul lewat Zoom, sudah dengarkan uraian penjelasan bagaimana kami bisa menikmati Tuhan. Karena sebetulnya kalau kami mendengar firman Tuhan dari Mazmur 27 ayat 4, itulah sebetulnya yang digambarkan oleh Tuhan. Tuhan ingin umatnya menjadikan dekat dengan Tuhan itu tujuan hidup. Dan kami sekarang bersyukur juga untuk apa yang dijelaskan, firman Tuhan menjadi salah satu bentuk utama bagaimana kami mendekatkan diri kepada Tuhan. Berkati dan sertai dalam kami terus memproses, mencerna semua informasi ini, dan kemudian terutama mempraktekkan di dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Berkati dan sertai, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, silakan salah satu pengurus